Baik, halo, selamat datang di dalam video untuk penjelasan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode untuk mencari matriks inverse, yang itu yang bernama dengan metode langsung. Nah, sebelumnya mengenai akan matriks inverse ini, kita semua sudah pernah melihat ya bahwa untuk metode sederhananya itu ada beberapa langkah dalam menentukan matriks inverse. Yang pertama itu adalah untuk mencari determinan, yang disingkat dengan det. Lalu yang kedua adalah dengan rumus secara manual ataupun secara matematis, yaitu untuk mencari misalkan matriks A sama dengan sekian dengan ordol, ya, misalnya ordo n kali n, maka dengan contoh bentuk matriks seperti ini yang berisi A B C apa dengan huruf variabel A B C D, maka dalam rumus matematisnya dalam A inverse satu sama dengan satu dibagi dengan determinan A, lalu dikali dengan posisi, ada perubahan dalam posisi awal dalam matriks, yang dimana kan berubah secara sederhananya kan seperti ini. Jadi dengan posisi D-nya ditukar dengan A, berarti di sini A-nya di sini, lalu posisi B dan C-nya tetap, namun dengan ada perubahan dikali dengan minus satu, maka bentuknya seperti ini, min B, min C. Nah, akhirnya terbuatlah seperti ini. Nah, ini adalah rumus sederhana secara matematik untuk menentukan sebuah inverse. Sebagai contoh, mungkin sini ada misalkan matriks A sama dengan 3, 1, 2, 4. Contoh. Baru di sini dapatlah matriks 1. Kita tentukan saja, berarti 1 dikurang 12 kurang 12 kurang minus 2 berarti 14. Nah, dengan pola yang sama, akhirnya dapatlah di sini 4, di sini 3, di sini min 1, di sini min 2. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang judul tadi, yaitu dengan metode langsung? Nah, metode langsung itu kita berbicara mengenai menggunakan mencari rumus inverse, namun dengan cara yang bisa dibilang entah metode lain ataupun dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan. Contoh misalnya kan kalau dengan bilangan-bilangan sederhana seperti bilangan-bilangan bulat, ya itu masih bisa dijangkau kalau kita hitung-hitung secara manual gitu dengan menggunakan pensil dan juga ataupun juga pulpen. Namun bagaimana dengan bilang-bilangan desimal, bilang-bilangan pecahan? Nah, itu pasti memiliki akan kerumitan sendiri gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Di sini ada contoh soal, misalnya carilah matriks inverse dari A bila diketahui matriks A-nya adalah seperti ini. Nah, caranya adalah ada yang disebut dengan metodenya itu metode Gauss-Jordan. Nah, metode Gauss-Jordan ini kalau kita terapkan dalam Excel, sorry. Nah, kalau misalnya kita terapkan dalam Excel, itu akan berbentuk memiliki metode seperti ini. Saya coba contohkan. Di sini ada koefisien A, kita tulis. Jadi di sini 5, 7,6. Di sini min 3,2. Lalu di sini 3,1, min 8,5, 6,4, minus 9,2, 5,3, 2,7. Nah, yang pertama adalah kita membuat sebuah matriks baru yang disebut dengan matriks augmented, di mana susunannya adalah matriks A digabung dengan tunggu ya, A ya. Matriks A, contoh lah misalnya di sini ada matriks A, nah baru digabung dengan matriks identitas beserta juga dengan total dari satu kolom apa satu baris lah, total jumlah dari satu baris. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya dalam Excel itu akan tulisnya seperti ini. Kayaknya kita gabung dengan matriks identitas, berarti di sini 1, 0, 0, baru sini 1, 1, di sini 0, baru sini 0, 0, 0, 1. Nah, baru di sini adalah jumlah dari
seluruh satu baris ini, seluruh bilangan dalam satu baris ini. Akhirnya kita terapkan, nah dapatlah segini. Nah, yang pertama, yang metode langsung ini nanti cara kerjanya gimana? Nah, kita buat eh, bentuk bilangan apa bentuk matriks awal ini supaya dengan berbagai metode seperti perkalian dan juga penambahan itu menjadi perubahannya dari sini jadi pindah ke sini. Jadi maksudnya kan ini awalnya kan kayak 5, 3,1, terus 9,2 bagaimana berubah dengan metode-metode aritmatika menjadi 100, terus yang kedua 010, yang ketiga adalah 001. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita fokus dulu bagaimana merubah supaya jadi satu ini. Yang pasti kan otomatis dibagi 5 ya, berarti T sama dengan ini dibagi 5. Maka dapatlah satu. Nah, dari sini karena di baris satu kolom satu ini dia dibagi dengan 5, maka satu baris ini akan berdampak dibagi 5 semua. Akhirnya kalau kita drag sampai sini, maka otomatis dia bakal kebagi 5 semua karena yang satu berdampak semuanya kena. Baru dari sini kita rubahlah yang baris 2 sama 3-nya mikir bagaimana caranya supaya dapat 0. Caranya gimana? Yang pertama, ini dikali dengan minus dari bilangan yang kedua, baru ditambah dengan ini. Sorry, ini saya FF4. Nah, bagaimana supaya dengan metode seperti ini, contoh misalkan di sini, ini kan satu kali bilangan ini ya, bilangan C5 itu yang 3,1 baru ditambah dengan bilangan itu sendiri, dapatlah hasilnya 0. Nah, kenapa di sini ada saya buat bikin F4 makanya muncul ada dolar-dolar supaya nanti pas di drag itu memiliki metode yang sama. Ya, sebenarnya kalau mau dibikin persingkatnya ini ditambah dengan 3,1. Cuman untuk menandakan bahwa biar lebih mengertinya seperti apa, makanya saya tandakan dengan metode dolar. Nah, akhirnya saya coba drag ke sini, semuanya kan berpengaruh, maka berubahlah seperti ini. Begitu pula dengan metode yang di bawahnya. Yang baris ketiga, bagaimana caranya supaya kita merubah jadi 0. Nah, gampangnya adalah karena ini digunakan dalam Excel, maka kita gunakan saja kita copy paste rumusnya dengan catatan ini tinggal saya rubah menjadi baris yang kedua, baris yang ketiga. Baru di sini kita rubah saja jadi C6, baru di sini udah 0, dapatlah semua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan yang akhirnya yang pindah yang 100-nya jadi ke kiri. Baru yang sebelah sini, kalau misalnya teman-teman lihat di identitas ini, justru yang 100-nya udah berubah ya. Jadi 0,2, minus 0,62, dan 1,84. Nah, begitu pula kita lakukan selanjutnya hingga sampai bentuk identitas tadi ke sini jadi pindah ke kiri. Oke, baru lanjut ke iterasi kedua. Kita copy saja value-nya. Ini kita ginikan saja, berkontrol. Nah, ini hanya untuk mengcopy value. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana caranya untuk biar bikin satu dengan metode yang sama, berarti tinggal dibagi sama dirinya sendiri. Berarti tinggal gini. Nih. Nah, dapatlah satu, baru kita drag ke sini. Dapatlah kan? Nah, akhirnya mulai berubah nih. Mulai berubah. Baru dengan cara yang sama kita terapin lagi metodenya. Dari sini kita kopas lagi. Oh, seperti rumus dari sini aja ya. Nah, kita kopas. Baru dari sini kita rubah jadi pindah ke sini. Baru pindah ke sini. Baru pindah ke sini. Baru tinggal tambah ini. Nah, kan 0. Oke, kita drag ke kanan. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, udah mulai berubah kan? Yang dari 0 jadinya seperti ini. Baru kita terapin yang sama dengan metode yang sama juga ya. Kita copy, baru kita ini kan, baru dari sini kita rubah yang tadinya D8 jadi sini, ada 4, berarti tinggal D10,
kita drag ke kanan, dapatlah hasilnya seperti ini. Baru tinggal satu iterasi lagi, kita copy lagi. Nah, dapatlah seperti ini dengan value yang sama ya. Nah, baru di sini dengan metode sekali lagi untuk merubah supaya jadi satunya seperti apa, berarti tinggal bagi sama bilangan itunya sendiri dengan catatan kita kasih F4 ya. Nah, biar tidak berubah, kita drag ke kanan, dapatlah hasilnya segini. Nah, baru dengan metode yang sama, kita coba ubah gimana caranya supaya jadi nol dengan cara ya seperti tadi ya. Jadi dengan sama dengan ini dikali, tunggu. Ini dikali, oh salah ternyata pencet Fn, shift. Dikali minus ini ditambah ini. Nah, hasilnya nol baru kita drag ke sini, kanan. Oh, ternyata ada salah rumus. Bentar-bentar. Oh, di sini lupa di Fn ya. Nah, baru dari sini kita drag. Akhirnya berubah. Baru dari sini kita pakai terapin yang sama, metode yang sama, berarti ini dikali minus ini, baru F4 ditambah dengan ini. Oke, kita drag. Nah, akhirnya kita berhasil untuk merubah posisi dari sini, akhirnya ke sini. Nah, baru yang kanan ini gimana? Apa yang mau kita apakan? Nah, dari metode, dari iterasi-iterasi yang kita lakukan, nah, inilah di sebelah kanan inilah bentuk dari inverse-nya. Makanya kita dapat kopas, kalau misalnya kita buat pangkat -1 sama dengan, baru di sini kita kopas. Sorry, di atas salah kopas. Seperti ini, kita copy value. Nah, akhirnya inilah hasil akhir dari metode langsung. Nah, itulah metode langsung yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton dan selamat siang.